Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ridhonya kita sampai saat ini diberi kesempatan untuk bersua di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sobat Berlian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama membuka lembaran emas sejarah kita, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, yakni berkaitan dengan Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah hari pembebasan kota Makkah. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari belenggu kemaksiatan dan kemusyrikan. Ya, tidak salah. Makkah adalah kota suci bagi umat Islam saat ini. Tetapi dulu ketika sebelum Fathu Makkah terjadi, kota Makkah adalah kota yang penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kezaliman dan maksiat merajalela. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Fat ayat pertama, yang artinya, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Surat tersebut berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Latar belakang dari Fathu Makkah sendiri adalah dimulai dari perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu bahwa dahulu Rasulullah lahir di Makkah, tetapi kota Makkah itu jugalah yang menyakiti Rasulullah. Di mana ketika Rasulullah mulai mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian mendapatkan wahyu untuk menyebarkan agama Islam, sebagian besar penduduk kota Makkah tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa reaksi kaum Quraisy saat itu? Kaum Quraisy saat itu justru malah memboikot, menghina dan merendahkan Nabi Muhammad, sehingga pada puncaknya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, terjadilah perjanjian Hudaybiyah antara kaum Quraisy dan Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah adanya berbagai pihak yang boleh bersekutu dengan Rasulullah atau bersekutu dengan Quraisy. Mereka boleh memilih antara bersekutu dengan Rasulullah atau bersekutu dengan kaum Quraisy. Adapun ada kabilah yang bersekutu dengan Nabi Muhammad adalah suku Khuza'ah, dan adapun kabilah yang bersekutu dengan suku Quraisy adalah kabilah Bani Bakar. Perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh kaum Quraisy dengan peristiwa penyergapan kaum Bakar terhadap kaum Khuza'ah di dekat mata air. Hal itu sangat melukai Rasulullah, dan Rasulullah akhirnya mulai mengibarkan bendera perlawanan. Sebelum Rasulullah mengutus 10.000 pasukan pergi ke Mekah untuk pembebasan kota Mekah, Abu Sufyan yang berasal dari Quraisy di Mekah datang menemui Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak mau berbicara dengan beliau. Kemudian Abu Sufyan menemui Abu Bakar, kemudian menemui Umar, dan terakhir menemui Ali bin Abi Thalib. Agar apa? Agar membersihkan nama Quraisy karena telah melanggar perjanjian. Sobat brilian yang dirahmati Allah, setelah kejadian tersebut, pada awal Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan datang ke Mekah. Dengan harapan apa? Dengan harapan untuk membebaskan kota Mekah dari belenggu kesyirikan. Dan apa yang terjadi? Peristiwa Fathu Mekah itu tidak terjadi pertumpahan darah sama sekali. Rasulullah dengan beribu-ribu pasukannya datang dengan membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, dan mengepung seluruh wilayah dari Makkah tanpa kecuali. Kemudian salah seorang sahabat dari Rasulullah berkata, "Wahai kalian penduduk Makkah, jika kalian ingin selamat, yang pertama,
silakan untuk memasuki Masjidil Haram. Yang kedua, silakan untuk memasuki rumah Abu Sufyan. Dan yang terakhir, kalian akan selamat jika kalian berlindung di rumah kalian dan menutup pintu. Dan akhirnya apa? Perdamaianlah yang terjadi. Hari itu disimbolkan sebagai hari kasih sayang umat Islam. Tidak ada pertumpahan darah, hanya ada saling bermaafan. Kita bangga menjadi umat Rasulullah yang begitu penuh kasih sayang. Beliau menunjukkan kasih sayang, beliau mengampuni semua yang telah jahat, telah berbuat zalim kepada beliau. Padahal saat itu, beliau itu punya kesempatan untuk membalas dendam semua perilaku yang terjadi pada zaman dahulu. Tetapi apa yang dilakukan? Rasulullah justru memaafkan mereka. Baik, Sobat Berian yang dirahmati Allah, dari kisah Fathu Makkah itu, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita teladani. Yang pertama, Fathu Makkah mengajarkan kepada kita bahwa luka sekecil apapun akan menjadi kemenangan di esok hari. Dan yang kedua, ketika kamu punya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi kalian tidak membalas dendam, justru memaafkan, hal itu wujud kemenangan yang nyata. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah mengampuni seluruh warga Quraisy yang telah menzolimi beliau. Selanjutnya, Rasulullah dulu pernah diusir, tetapi beliau kembali sebagai pemenang. Tentunya dengan proses yang sangat panjang. Maka dari itu, ketika kita di detik ini merasa tertinggal dengan yang lainnya, berlarilah, teruslah berusaha. Siapa tahu kita akan menemukan Fathu Makkah kita di hari kelak. Dan yang terakhir, jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai kemenangan untuk diri kita sendiri. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari melawan hawa nafsu, kemenangan dari melawan rasa dendam dan ego masing-masing. Sobat Berian yang dirahmati Allah, marilah kita jemput Fathu Makkah kalian. Dengan cara apa? Dengan cara pembebasan terhadap dendam, ego, dan penyakit hati. Taklukkan hati kalian dan isilah hati kalian dengan kasih sayang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.